dapat mengunjungi laman SSCSN. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya para pelamar telah login menggunakan nick dan password. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat melakukan sanggahan paling lama 3 hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Oke, ini yang pertama. Halo para sobat semuanya, kembali lagi kita di channel Sobat Beken. Belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Kali ini kita membahas mengenai cara mengikuti masa sanggah dan perhatikan 5 poin sebelum melakukan sanggah P3K Guru 2022. Sebelumnya kita sudah mengetahui hasil seleksi administrasi P3K Guru 2022. Selamat bagi teman-teman yang lolos administrasi dan yang tidak lolos segera mengikuti masa sanggah, dan hari ini terakhir untuk sanggah. Jadi kali ini kita membahas apa yang harus dilakukan sebelum melakukan sanggah P3K Guru 2022 ini dan bagaimana caranya. Masa sanggah merupakan sebuah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan. Oke, melakukan sanggahan ini merupakan suatu tahapan yang dilakukan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dan seleksi kompetensi teknis. Jadi, sanggah ini dimanfaatkan oleh pelamar jika para pelamar keberatan, keberatan terhadap hasil seleksi administrasi P3K 2022. Jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya pada tanggal 18 hingga sampai dengan 20 November 2022. Nah, dalam sanggahan ini akan memperoleh tanggapan sanggah dari instansi yang sudah memverifikasi kembali. Oke, ini mengenai masa sanggah. Nah, bagaimana caranya atau terlepas dari itu, cara mengajukan sanggah P3K Guru itu dikutip dari laman sscsn.bkn.go.id. Yang pertama, dapat mengunjungi laman SSCSN. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya para pelamar telah login menggunakan nick dan password. Kita harus login menggunakan nick dan password kita. Lalu mengklik menu sanggah. Terakhir, para pelamar dapat mengisikan sanggahan dengan menjabarkan kronologisnya. Nah, dalam sanggahan ini kita harus menceritakan atau menjabarkan kronologis apa yang harus kita sanggah. Nah, ini harus kita pahami. Pengumuman pasca sanggah, setelah kita sanggah, maka pengumuman itu akan hadir pada tanggal 26 November 2022 atau pengumuman itu pada tanggal 26 November 2022 apakah diterima sanggahan kita ataupun ditolak. Berdasarkan Surat Edaran Kemendikbudristek dengan nomor 7543 tentang seleksi penerimaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada Pemda tahun 2022. Jadi, menjelaskan atau surat edaran itu menjelaskan bahwa pelamar dapat mengajukan sanggahan saat masa sanggah P3K Guru 2022 masih ada waktunya. Akan tetapi, untuk sanggahan ini hanya diberlakukan bagi pelamar P2, P3, dan umum yang tidak lolos seleksi administrasi. Selanjutnya, untuk panitia seleksi instansi daerah atau panitia seleksi P3K akan memberikan tanggapan untuk sanggahan dari peserta seleksi ini paling lambat 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah yang telah disampaikan melalui akun masing-masing. Oke, jadi
tanggapan dari sanggahan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian itu paling lambat 7 hari. Jadi kita harus melihat akun kita secara berkala apakah sanggahan kita itu ditanggapi lolos atau diterima. Terdapat 5 poin penting yang harus diperhatikan oleh pelamar. Oke, jadi ini 5 poin penting dalam sanggahan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat melakukan sanggahan paling lama 3 hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Oke, ini yang pertama, paling lama 3 hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Yang kedua, bagi pelamar yang ingin melakukan sanggahan dapat diajukan melalui akun SSCASN masing-masing. Jadi, kita melakukan sanggahan melalui akun kita masing-masing, melalui SSCASN. Yang ketiga, panitia seleksi instansi daerah bisa menerima ataupun menolak. Oke, jadi bisa menerima ataupun menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Yang keempat, panitia seleksi instansi daerah bisa menerima alasan sanggahan karena kesalahan bukan berasal dari pelamar. Poin keempat ini penting untuk dicermati, bahwasanya sebelum pelamar melakukan sanggahan, pastikan terlebih dahulu bahwa kesalahan murni dari panitia, bukan dari pelamar. Misalnya, dokumen yang diunggah kurang jelas atau yang lain sebagainya. Dalam hal ini, saat pelamar mengisi form sanggahan dan menyertakan alasan dituliskan harusnya yang benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan sesuai dengan berkas yang telah diinput. Oke, jadi harus benar, realistis, dan tidak mengada-ngada dalam sanggahan yang kita buat. Yang terakhir, dalam hal alasan sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi instansi daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari. Oke, paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Oke, itulah 5 poin penting yang harus kita perhatikan dalam masa sanggah ini. Jadi, kepada teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, ini info mengenai cara kita melakukan sanggahan dan 5 poin penting dalam melakukan sanggahan. Sekian informasi yang dapat kita bagikan, semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang melakukan sanggahan diterima. Terima kasih, see you next video.